adalah wayang golek, sebuah kesenian yang seolah punya dua sisi bagi para penontonnya. Sebagian menganggap wayang golek punya sisi lucu sekaligus unik, tetapi sebagian menganggap kesenian ini punya sisi menyeramkan karena boneka yang terlihat sangat hidup itu. Ya, kesenian ini memang punya banyak ragam mitos yang menaunginya. Meski jika kita tilik lebih dalam, ternyata wayang golek punya makna yang lebih dalam dari sekedar sebuah kesenian. Seperti apa? Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Dari berbagai catatan, kemunculan wayang golek di Tatar Sunda sendiri punya beragam versi. Salah satunya menyebut kesenian ini muncul dari imigran Tiongkok yang datang ke Nusantara pada paruh abad 16. Mereka berdagang dan menjelajahi Jawa termasuk dengan membawa budaya, adat dan kesenian tradisional mereka. Salah satunya adalah wayang potehi. Karena kemiripan bentuknya dengan wayang golek, banyak yang meyakini wayang potehi adalah akar dari kesenian wayang golek. Wayang Tiongkok dan wayang golek itu hanya kesamaan bentuknya aja. Apa kesamaannya? Boneka. Terbuat dari kayu juga sama. Hanya wayang golek lebih unik. Seorang dalang bisa memainkan beberapa wayang oleh sendiri. Tapi dalam wayang Tiongkok itu yang disebut wayang patehi itu, seorang dalang paling bisa memainkan dua wayang. Kenapa dua tangannya ini dan menggerakkannya itu dengan jari-jarinya ini. Sementara itu, teori lain menyebut wayang golek adalah seni asli dari masyarakat Sunda. Pendapat ini merujuk pada ajaran animisme dan dinamisme yang menggunakan wayang golek sebagai alat ritual untuk memanggil roh leluhur. Maka dibuatlah penyembahan kepada Tuhannya itu yang pratima itu bentuk patung itu yang belum jadi patung, hanya gundukan batu aja. Dia dengan menari yang tariannya dikatakan tari instran. Tari instran itu tari teeling kalau bahasa Sundanya. Ya, jadi dia bisa dengan kesurupan. Ritualnya seperti itu. Tak hanya sekedar dua versi. Tempat lain justru juga menyebut peran Wali Songo dalam memperkenalkan wayang kepada masyarakat di tanah Sunda. Konon pada tahun 1584, Sunan Kudus menciptakan wayang golek yang kemudian diperkenalkan ke wilayah Priangan. Terlepas dari berbagai versi, catatan dari P. Burman, peneliti kebudayaan Sunda menyebut, kisah dalam wayang golek selalu menceritakan pertentangan antara tokoh baik yang biasanya ada di sebelah kanan dalang dan tokoh jahat yang ada di sebelah kiri dalang. Mengutip catatan Rosyadi dalam wayang golek, dari seni pertunjukan ke seni kriya disebutkan, wayang golek saat itu menjadi salah satu media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Pertunjukan yang biasa disebut wayang golek menak ini punya kisah berbeda dari cerita pewayangan pada umumnya. Kisah ini menonjolkan peran Semar yang mewakili sosok-sosok karismatik dari ulama ataupun pemuka agama. Cerita-cerita itu dibuat sedemikian rupa diislamisasikan. Kita lihat misalnya di dalam Mahabharata diperbolehkan poliandri, di mana seorang Drupadi dikawin oleh 5 orang Pandawa. Kawin sama kakak beradik. Islam tidak mengatakan begitu. Maka Drupadi hanya dikawin oleh seorang Yudhistira saja. Lalu bagaimana lagi perubahan yang lain di sana? Ketika penyembahan kepada Batara Guru yang dikatakan Hyang Siwa, Siwa Mahadewa, maka dibuat lagi ilustrasi-ilustrasi lain nantinya bahwa Siwa ini adalah manusia biasa juga. Itu dibuat suatu narasi di mana dalam naskahnya dikatakan bahwa Siwa muncullah Siwa itu punya kakak sebetulnya, siapa Semar. Dalam kisah Mahabharata sebetulnya itu nggak ada. Itu hanya produksi Jawa. Dari mana itu ngambilnya? Kata Semar itu diambil dari Al-Quran, dari Asimaru. Apa itu pakunya bumi, gunung. Makanya dalam KKW-nya ada Semar-Semar Pakuning Alam.
Perkembangan wayang golek inilah yang kemudian menjadi perhatian serius. Maka ketika pergelaran wayang ditonton, maka tontonan ini harus menjadi tuntunan. Apa makna di balik itu? Setelah menonton, dia harus punya pola berpikir yang lebih mantap. Maka di sana diceritakanlah kejahatan kalah oleh kebenaran. Maka membuat rakyat untuk memberontak. Ini yang dikhawatirkan oleh Belanda. Bagaimana Belanda untuk menjatuhkannya? Maka politik divide et impera itu digunakan. Bagaimana Belanda supaya kesenian tradisi ini supaya bisa mati dengan sendirinya. Agar pengaruh ini tidak meluas, konon pemerintah kolonial menyebar mitos goib terkait dari wayang golek. Bahkan mitos ini masih bertahan di beberapa tempat sampai sekarang. Salah satunya larangan menggelar wayang golek karena akan mengundang petaka. Meski begitu, keberadaan wayang golek tak bisa diberangus seutuhnya oleh Belanda. Bahkan tradisi Semar sebagai tokoh Islami terus berlanjut hingga tahun 1980-an. Termasuk oleh dalang kondang di Tatar Sunda, Haji Asep Sunandar Sunaria. Ia selalu menyelipkan petuah Islami melalui tokoh Semar. Masyarakat di Tatar Sunda pun percaya pagelaran wayang golek menyimpan petua tentang rahasia kehidupan yang berorientasi ajaran Islam. Dalang kalau kata Jawa, ngudal piwulang. Dia sebagai penerang, juru penerang, dalang sebagai juru penerang. Dalang juga bisa berarti daluang. Apa tuh daluang? Kertas. Sumber ilmu. Dalang bisa berarti juga dalung. Apa dalung? Dalung itu adalah cempor ya, lampu minyak yang bisa menerangi. Dia sebagai juru penerang. Lalu dalang itu berarti juga talang. Tahu talang? Air dari sini nyampe ke sebelah sana, ada salah suatu bentuk kayu atau bambu apa yang namanya menyalurkan air dari sini. Dalang sebagai penyampai dari baik program pemerintah atau unsur apa syiar disampaikanlah kepada masyarakat. Saya sendiri mungkin berpendapat kalau tidak melakukan ritual ataupun tawajud tersebut, ilmunya itu tidak menyerap begitu ya, ataupun bisa dikatakan tidak hormat kepada guru. Tak hanya sekedar nilai Islam dalam pertunjukannya, para dalang juga memakai ritual tarekat ketika memulai proses belajar menjadi dalang ataupun menurunkan ilmu dalang kepada muridnya. Ritual tawajud tersebut kita harus mempersiapkan seperti telur ayam gitu ya, ayam hitam seperti itu, bekakak ya seperti itu, dan juga rampe-rampe ya, untuk dilaksanakan ritual tawajud tersebut. Saya sendiri mungkin berpendapat kalau tidak melakukan ritual ataupun tawajud tersebut, ilmunya itu tidak menyerap begitu ya, ataupun bisa dikatakan tidak hormat kepada guru. Sebagai bukti dari kedahsyatan wayang golek, UNESCO telah mengakui kesenian ini sebagai warisan budaya tak benda sejak tahun 2003. Tak hanya menjadi hiburan level nasional, warisan Nusantara ini bahkan diakui dalam taraf internasional. Seperti turis asing asal Belanda yang antusias melihat permainan wayang golek dari sebuah sanggar di Bogor, Jawa Barat.